Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita hari ini dapat melakukan pembelajaran via video itu walaupun kalian berada di rumah, ibu di sekolah, tetap kalian melakukan aktivitas pembelajaran seperti biasa. Ya, materi hari ini untuk pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial masih di bab 1 tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Ya, untuk pertemuan minggu kelima atau pertemuan kelima ini materinya tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ya, tapi sebelum kita ke materi pertemuan atau minggu kelima atau pertemuan kelima, kita akan melihat atau mengingat kembali tentang sumber daya manusia yang ada di benua Asia dan benua lainnya. Nah, kita lihat siapa yang masih mengingat suku bangsa yang berada di benua Asia. Ya, ada suku bangsa negara Asia itu Mongoloid, ya, terus suku bangsa Tiroid, ya, terus bangsa negara Indonesia suku bangsanya itu beraneka ragam, ya. Nah itu contohnya di negara Indonesia saja ada yang sukunya dari misalnya Betawi, Padang, ya Sunda dan yang lainnya itu di negara Indonesia beraneka ragam, apalagi di benua Asia atau benua yang lain. Ya, nah kita lanjut yang materi kita hari ini atau pertemuan kita hari ini tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ya, kita lanjut. Sebelum ke pembelajaran, ya atau sebelum ke materi, ada tujuan pembelajaran. Ya, di materi ini ada tujuan pembelajaran yang kalian harus ketahui atau ada beberapa esensi ya yang kalian miliki sebagai siswa-siswi SMP IT Al-Fawaz. Ya, yang pertama itu siswa dapat mendeskripsikan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antara ruang di benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengamati pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, siswa memiliki kesadaran diri untuk perubahan ruang dan interaksi antara ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ya. Yang keempat, siswa dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dan memiliki kemampuan self-leadership dalam menyampaikan hasil pengamatan atau pada saat menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Ya, yang keempat ini pada saat nanti kalian sudah masa pandemi sudah berlalu, kalian sudah bisa bersekolah atau ke sekolah, kalian melakukan diskusi dengan teman-teman kalian di kelas dan kalian untuk menyampaikan di depan kelas punya rasa kepercayaan diri kalian. Jangan sampai kalian menyampaikan diskusi tapi tidak pede atau tidak percaya diri. Nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan yang kalian harus miliki, yang kalian harus kuasai. Ya, kita lanjut ke materi kita. Yang pertama itu tentang interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Interaksi antar ruang negara menjadi suatu hal yang makin umum terjadi. Karena interaksi itu bisa dinamakan, bisa dikaitkan interaksi antara negara satu dengan negara lain. Itu sangat menjalin hubungan interaksi antara negara satu dengan negara yang lain. Ya, karena apa? Karena tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang sama, menjalani interaksi antar ruang menjadi
suatu hal yang umum terjadi, ya. Karena kita kalau tidak interaksi dengan negara-negara lain, tidak akan adanya sistem perdagangan antara negara yang satu dengan negara lain, sistem perekonomian, sistem pendidikannya tidak ada kerjasama dengan yang satu dengan yang lain. Ya, interaksi dapat terjadi antara dua negara. Ya, nah interaksi antara dua negara disebut apa? Interaksi bilateral. Kenapa? Karena ada dua negara disebut dengan bilateral. Sedangkan interaksi juga dapat terjadi antara sejumlah negara. Ya, kalau sejumlah negara itu lebih dari dua negara, ya, disebut dengan interaksi multilateral. Nah, kalau interaksi multilateral ini, interaksi yang dilakukan lebih dari dua negara. Misalnya ada 4, ada 5, ada 6. Itu dinamakan dengan interaksi multilateral yang sejumlah negara. Ya. Tetapi interaksi dapat terjadi antara negara yang satu atau dua negara yang berbeda di suatu benua, ya, dengan negara atau di benua yang lainnya, ya, dan dapat berinteraksi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Contohnya misalnya lembaga internasional melibatkan negara-negara di suatu benua, ya, dengan organisasi beranggotakan negara-negara di benua. Itu bisa juga melakukan interaksi antar ruang di benua Asia atau benua yang lainnya. Nah itu ya kalau untuk interaksi tadi, interaksi antara dua negara disebut dengan interaksi bilateral, interaksi dalam sejumlah negara disebut dengan interaksi multilateral. Ya. Selanjutnya, nah yang materi kita yang kelima ini, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ada pengaruh atau pengaruh perubahan ruang. Nah ini ada dua bagian. Yang saat ini yang kita ketahui di negara-negara kita, ada interaksi antar negara di Asia dan interaksi antara negara di Asia dengan negara-negara lain terjadi juga dalam berbagai lembaga internasional. Ya, ini dipengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua. Ya, ada yang melakukan interaksi secara apa? Interaksi negara dengan negara terjadi juga dalam lembaga internasional. Misalnya ASEAN, itu bisa berinteraksi. Ya. Yang kedua, interaksi antar ruang, ya, antar ruang benua Asia dan benua lainnya adalah interaksi Tiongkok dengan Uni Eropa. Ya. Nah, jadi kalau interaksi antar ruang antara benua Asia dan benua lainnya bisa dicontohkan di interaksi Tiongkok dengan Uni Eropa. Ya. Yang selanjutnya, nah ini perubahan ruang dapat terjadi akibat industrialisasi dan urbanisasi. Ya, untuk pengaruh perubahan ruang yang terjadi. Nah, ini ada 4 bagian. Ya, perubahan ruang yang terjadi antara lain, yang pertama perubahan fungsi lahan, yang kedua berkurangnya lahan pertanian, yang ketiga pertambahan infrastruktur untuk publik, yang keempat pergeseran ruang produksi. Nah itu 4 faktor tersebut yang mempengaruhi perubahan ruang. Ya, jadi perubahan ruang itu terjadi dari 4 faktor. Yang pertama itu tadi faktor perubahan fungsi lahan, yang kedua berkurangnya lahan pertanian, yang ketiga pertambahan infrastruktur untuk publik, yang keempat pergeseran ruang produksi. Nah itu yang dinamakan dengan perubahan ruang yang terjadi ada 4 bagian atau 4 faktor yang kalian harus ketahui. Ya, yang selanjutnya, nah di sini yang mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya.
Salah satu sisi positifnya yang mempengaruhi interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang apa? Bidang ekonomi. Nah, yang pertama bidang ekonomi, yaitu meningkatkan produksi barang dan jasa di suatu negara karena negara lain membutuhkan barang dan jasa tersebut. Nah, berarti kita dapat berinteraksi antar ruang di benua Asia dengan benua lainnya dalam bidang ekonomi. Kita bisa bekerja sama dan berinteraksi. Contohnya di sini. Karena di setiap negara atau benua yang lain atau benua Asia, itu masing-masing memiliki kebutuhan barang dan jasa. Nah, ini di contohnya nih. Ya, banyak masyarakat lagi membuat kerajinan atau lagi memproduksi barang untuk kebutuhan konsumen atau untuk kebutuhan manusia. Ya, itu dari dalam bidang ekonomi. Kita lanjut. Nah, kita lihat lagi. Salah satu sisi negatif yang mempengaruhi interaksi antar ruang dalam bidang ekonomi adalah ini. Suatu perusahaan dapat memindahkan pabrik ke negara lain. Akibatnya negara kehilangan pemasukan dari pajak. Nah, ini apabila kendalanya dalam bidang ekonomi, suatu perusahaan dapat memindahkan pabriknya ke negara lain. Akibatnya negara kehilangan pemasukan dari pajak. Itu yang negatif ya, yang negatif yang mempengaruhi interaksi antar ruang dalam perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang ekonomi. Ya, dan selanjutnya, nah ini contohnya nih, bidang sosial budaya lagi. Tadi bidang ekonomi, sekarang bidang sosial budaya. Salah satu sisi positif yang mempengaruhi antara ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang sosial budaya ya adalah terbentuknya lowongan pekerjaan ya akibat bertambahnya perusahaan dan pabrik ya. Jadi kalau bidang sosial dan budaya bisa terbentuknya lowongan pekerjaan ya untuk bertambahnya perusahaan dan pabrik, itu sumber daya manusia ya dapat berinteraksi. Ya, yang kedua itu tadi dalam bidang sosial dan budaya, tadi yang pertama dalam bidang ekonomi. Yang selanjutnya, nah ini kita lihat yang mempengaruhi bidang sosial dan budaya itu apa sih yang mempengaruhinya untuk berinteraksi antara ruang? Yang mempengaruhinya adalah bertambahnya penduduk di perkotaan berakibat pada kepadatan penduduknya. Nah, jadi perusahaan atau pabrik yang ada di negara Indonesia, nah ini faktor penghambatnya sudah banyak misalnya manusia atau makhluk hidup atau sumber daya manusia yang bekerja di pabrik-pabrik tetapi tidak bisa menampung masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan ya karena apa? Karena faktor penduduknya semakin meningkat atau semakin padat. Makanya itu yang dapat mempengaruhi bidang sosial budaya dan bertambahnya penduduk di perkotaan berakibat kepadatan penduduk. Itu faktor yang mempengaruhi mempengaruhi negatif untuk berinteraksi antara ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang sosial budaya ya yaitu bertambahnya penduduk di perkotaan berakibat pada kepadatan penduduk ya gitu. Kalau penduduknya padat bidang sosial budaya pun itu sangat mempengaruhi ya karena saking padatnya penduduk yang ada di perkotaan ya. Yang selanjutnya kita lihat dalam bidang pendidikan. Nah, salah satu sisi positif yang mempengaruhi interaksi antara ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang pendidikan yaitu bertumbuhnya jumlah
dan jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan terampil. Ya, pekerja yang terampil di sebuah sekolah. Contohnya misalnya ada sekolah kejuruan atau SMK, ada sekolah SMA tentang kesehatan, ada sekolah SMA perhotelan, dan yang lainnya. Nah, itu jenis pendidikan untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kualitas pekerja yang terampil. Nah, kalau dalam pendidikan negara-negara benua Asia dan benua yang lainnya menurun, tidak akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang terampil. Pendidikannya saja menurun, apalagi ingin sumber daya manusianya terampil, tidak mungkin. Ya, nah itu dalam bidang pendidikan. Nah, kalau dalam bidang pendidikan positifnya, jumlah dan jenis sekolahnya untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terampil. Ya, ini dari sisi positifnya ya dalam bidang pendidikan. Yang sisi negatifnya nih, ya, salah satu sisi negatif yang mempengaruhi interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang pendidikan, yaitu ya, pendidikan yang baik cenderung makin mahal, sehingga belum tentu semua orang dapat mendapatkan apa? Pendidikan yang layak. Jadi gini, semakin banyak pendidikan yang berkualitas, yang bagus, semakin mahal juga biaya pendidikan. Dan semakin mahal biaya pendidikan, banyak anak-anak bangsa yang ada di, contohnya yang ada di negara Indonesia, masih banyak yang tidak bisa bersekolah. Karena apa? Karena dia ingin sekolah yang bagus, ingin sekolah yang favorit, ingin sekolah yang fasilitasnya mendukung, semua tentang pembelajaran, biayanya tidak ada. Dari faktor pembiayaannya. Karena apa? Karena sekolahnya lumayan cukup mahal biayanya. Nah, ini yang sangat mempengaruhi interaksi antar ruang dan sisi negatif dari bidang pendidikan. Karena semakin sekolah namanya semakin bagus, semakin mahal juga biaya pendidikannya. Apalagi misalnya sarana prasarana sudah menunjang semuanya, sudah ada semuanya, pasti biaya pendidikannya lumayan atau cukup mahal. Nah, makanya masyarakat benua Asia dan benua lainnya, ada masyarakat yang tidak mampu bersekolah. Karena apa? Karena faktor ekonomi. Karena sekolahan yang dia inginkan, biayanya cukup lumayan mahal atau tidak terjangkau dengan biaya hidupnya. Ya, itu contohnya. Ya, contoh dari anak-anak bangsa. Ya, sebenarnya anak-anak bangsa ini ingin sekolah. Yang ingin sekolah di sekolah yang favorit, sekolah yang bagus, sekolah yang berkualitas, yang sumber sarana dan prasarananya yang bagus, yang banyak, yang sudah lengkap. Tetapi faktor tidak pendukungnya adalah faktor ekonomi karena biayanya cukup mahal. Ya, itu dari bidang pendidikan. Kita lihat yang selanjutnya dalam bidang politik. Nah, ini dalam bidang politik, salah satu yang mempengaruhi interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang politik, yaitu makin banyaknya penduduk mendapatkan pendidikan sehingga makin peduli terhadap hak dan kewajibannya, termasuk dalam bidang politik. Ya, misalnya contohnya pendidikan sudah terpenuhi, ya. Nah, terus hak dan kewajiban dia harus apa? Harus mendapatkan. Karena apa? Karena dia sudah misalnya masuk ke sekolah yang dia inginkan. Dia harus mendapatkan hak dan kewajiban. Ya, termasuk dalam bidang berpolitik. Semua sumber daya manusia atau manusia boleh berpolitik. Yang penting mereka yang ikut
politik mengetahui ranahnya tentang politik. Ya, jangan sampai kalian, kan saya punya hak dan kan saya punya kewajiban, saya boleh dong ikut politik. Tapi kalau hanya sekedar ikut-ikutan saja, tidak mengetahui tentang politik, itu lebih baik tidak usah. Karena apa? Karena berakibat yang negatif kalau kita tidak bisa mengetahui tentang politik. Tapi kalau kita mengetahui politik dari belajar, dari kita bersekolah, dari kita mendapatkan ilmu tentang politik, itu boleh ikut politik. Tapi kalau kita tidak tahu politik, lebih baik tidak usah ikut politik. Nah, ini dalam bidang berpolitik, itu bisa berinteraksi antara negara yang satu dengan negara lain. Makanya adanya kerjasama dalam bidang politik. Ya. Nah, ini kita lihat sisi negatif dalam bidang politik, ya, yaitu suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain, terutama apabila negara tersebut memberikan pinjaman maupun bantuan teknologi negara lain. Nah, ini kalau sisi negatifnya ada yang seperti ini. Contohnya, negara yang satu dengan negara lain saling meminjamkan. Ya, meminjamkan misalnya bantuan teknologi, bantuan ekonomi. Nah, ini suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain. Ya, contohnya negara Indonesia kemarin faktor ekonominya lemah, pinjam dengan negara yang lain. Nah, ini mencampuri urusan negara lain yang masuk ke negara kita. Gitu. Ini sisi negatif dari mempengaruhi interaksi antar ruang dilihat dari segi bidang politik. Ya. Nah, selanjutnya kesimpulan kita materi hari ini tentang interaksi antar ruang di negara benua dan negara benua lainnya. Ini kesimpulannya, ya. Materi kita hari ini, kesimpulan materinya, interaksi dapat terjadi antara dua negara, ya, yang disebut tadi interaksi bilateral, ya. Kenapa interaksi bisa terjadi dua negara? Karena ada lebih dari satu negara, karena ada dua negara. Kalau hanya satu negara, dia tidak bisa berinteraksi, ya, karena hanya ada satu. Tapi kalau lebih dari satu negara atau dua negara, itu disebut dengan interaksi bilateral. Ya. Nah, bisa juga interaksi lebih dari dua negara. Ya, interaksi juga dapat terjadi antara sejumlah negara. Sejumlah negara itu lebih dari dua, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Itu yang dinamakan sejumlah negara, ya, yang disebut dengan interaksi multilateral. Ya, interaksi multilateral ini dari sejumlah negara. Ya. Nah, yang berikutnya, interaksi dapat terjadi antara negara di sebuah benua dengan negara di benua yang lain. Bisa terjadi suatu interaksi antar ruang atau interaksi antar negara, ya. Nah, interaksi antara negara pun bisa terjadi antara lembaga internasional. Bukan hanya negara atau benua saja, bisa terjadi di lembaga-lembaga internasional untuk berinteraksi, ya, yang melibatkan suatu negara-negara yang apa? Melibatkan organisasi internasional, itu bisa bekerja sama, ya, atau berinteraksi, ya, yang beranggotakan negara-negara di benua lainnya. Nah, itu kesimpulan dari materi kita hari ini tentang interaksi antara ruang di benua Asia ataupun benua lainnya, ya, dapat dilihat dari beberapa sisi bagian dan bisa berinteraksi. Ada dua negara yang disebut dengan bilateral dan sejumlah negara disebut dengan multilateral, ya. Nanti kalian bisa membaca kembali materi hari ini di buku paket kalian supaya kalian bisa mendapatkan pendalaman ilmu materinya lagi dan kalian bisa menerapkan, bisa mengetahui tentang interaksi-interaksi yang ada di negara-negara Asia atau benua lainnya. Ya.
Dan untuk materi hari ini mungkin cukup karena Ibu sudah jelaskan dari pengertian, bagian-bagiannya, dan sampai kesimpulan. Untuk tugas, kalian bisa lihat di Google Classroom, tugas mata pelajaran IPS kelas 9. Dan untuk materi hari ini yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, dan kalian bisa mempelajari lebih mendalam lagi tentang materi interaksi antara negara yang satu dengan negara lain, atau interaksi antara benua yang satu dengan benua yang lainnya di buku paket kalian mata pelajaran IPS. Demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.